2023 pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf seusai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Dilansir dari Kompas.com, permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Permintaan itu disampaikan Gufron melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Jumat 24 November. Gufron menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan penetapan Ketua KPK sebagai tersangka. Permintaan maaf itu Gufron sampaikan kepada bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut. Gufron menyampaikan permintaan maaf itu sebagai salah satu dari pimpinan yang turut bertanggung jawab di KPK. Menurut Gufron, persoalan Firly hampir mengikis harapan masyarakat kepada KPK untuk menjadi garda pemberantas korupsi. Ia menyatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi untuk internal KPK. Sikap Gufron tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, Alex menolak meminta maaf dan mengaku tidak merasa malu atas kasus penetapan tersangka terhadap Firly. Pernyataan itu disampaikan Alex dalam konferensi pers kelembagaan terkait penetapan Firly sebagai tersangka. Konferensi pers itu dilakukan di Gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 November. Alex mengaku tidak malu karena meski Firly ditetapkan jadi tersangka, namun kasus tersebut belum terbukti. Ya Pak Alex, kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, Itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Oke?